Kinerja penerimaan pajak melesat pada bulan April 2022. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per April 2022 senilai 567,69 triliun rupiah atau tumbuh 51,49% secara tahunan. Kinerja penerimaan pajak melesat pada April 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penerimaan pajak per Januari hingga April 2022 senilai 567,69 triliun rupiah tumbuh 51,49% secara tahunan. Kinerja tersebut membuat penerimaan pajak telah mencapai 44,8% target APBN tahun ini. Sri Mulyani menyebut bahwa tingginya harga komoditas dan basis kinerja yang rendah pada tahun lalu. Setoran PPh Badan tahunan sejalan dengan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Naiknya aktivitas ekonomi saat Ramadan dan Lebaran serta pembayaran THR turut menggerek penerimaan pajak. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat sebesar 177,4 triliun rupiah per April 2022. Jumlah itu naik 35% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni sekitar 131,3 triliun rupiah. Secara keseluruhan, total penerimaan negara tercatat sebesar 853,6 triliun rupiah pada April 2022. Realisasi tersebut naik 45,9% dibandingkan April 2021, yang hanya sebesar 584,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya, di mana penerimaan pajak melesat menjadi 567 triliun rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roni Bako. Beliau adalah pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan. Selamat pagi Pak Roni. Pagi Mas. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga untuk semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kinerja penerimaan pajak per April sudah melonjak menjadi 567 triliun rupiah. Apa yang bisa Anda cermati dengan kondisi saat ini? Apakah pemerintah benar-benar bekerja keras untuk mewujudkan dari sisi penerimaan pajak nasional? Ya, pertama saya mau klarifikasi dulu. Jadi kalau penerimaan pajak itu tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, terus ada juga penerimaan negara bukan pajak yang dikelola oleh Kementerian Lembaga dan Pemda. Jadi kalau memang targetnya sudah mencapai 567 triliun, itu sebenarnya target yang dicapai oleh tiga lembaga tersebut gitu Mas. Jadi tidak hanya ansih Dijen Pajak itu Mas. Betul, jadi ada Dijen Pajak, Bea Cukai, kemudian penerimaan negara bukan pajak. Tapi dengan kondisi seperti saat ini, Anda melihat bagaimana tren penerimaan pajak kita begitu? Karena tahun lalu juga kita sudah memangkas shortfall pajak yang terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya, di atas 10 tahun begitu Pak Roni. Ya sebenarnya ini banyak faktor ya. Faktor pertama dengan adanya diundangkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu juga menjadi senjata ampuh pemerintah untuk menggerek penerimaan perpajakan. Kedua, di undang-undang itu kan ada namanya kenaikan PPN 11% ataupun 10 menjadi 11% ataupun 11% langsung, itu juga menggerek juga. Dan ketiga itu tadi tentang ruang untuk program pengungkapan sukarela yang sudah mulai dicicil oleh wajib pajak yang menggunakan fasilitas ini. Jadi tiga hal itu menjadi dasar bagaimana negara bisa mencapai target sampai saat ini gitu Mas. Oke, kita tahu ada booming komoditas begitu beberapa tahun lalu begitu yang menjadi salah satu juga penyokong penerimaan negara. Apakah ini menjadi salah satu faktor yang Anda lihat tahun 2022 ini masih akan berlanjut? Ya, kalau booming itu juga karena 2 tahun ini semua negara hampir menyimpan stok pangannya ataupun stok yang dikelola negara itu ya, karena sudah masuk era endemi yang mereka melepaskan barang-barang tersebut ke publik gitu, terutama melalui jualan online gitu Mas. Baik, dan ini kemungkinan masih akan berlanjut dan menjadi andalan juga dari pemerintah. Iya, sebenarnya tidak hanya andalan negara Indonesia, menjadi andalan semua negara. Cuma sekarang bagaimana kita berkompet dengan negara-negara minimal negara tetangga lah. Bagaimana kita bisa menjual barang kita di dalam negeri itu tadi, Mas. Dan bicara mengenai kebijakan dari pengungkapan sukarela begitu, karena ini nampaknya juga mendapat respon positif dari wajib pajak. Anda melihat ini menjadi suatu momen yang tepat begitu kita untuk menyampaikan ya kita tahu harta yang kita miliki begitu secara sukarela, Pak Roni. Ya sebenarnya ini momen cukup menarik juga. Orang selalu mengatakan itu tax amnesty jilid 2 ya. Saya katakan ya, benar juga. Cuman momennya hanya 6 bulan itu yang menurut saya ya cukup
harus benar-benar dilakukan oleh setiap orang atau setiap wajib pajak dengan pemain yang terbatas ini gitu Mas. Baik, tapi untuk pengungkapan sukarela ini kira-kira memang benar-benar bahwa wajib pajak kita harus di-treatment seperti ini terus atau bagaimana? Ini kan kaitannya dengan kesadaran kita membayar pajak, Pak Ya, Roni. sebenarnya PPS ini tidak salah, cuma Hmm, salah satu kelemahan orang Indonesia kita tidak pernah mengadministrasikan apa yang sudah kita punya. Jadi misal Oke. kita bayar ataupun kita beli itu sambil lalu. Padahal itu menjadi dasar untuk Hmm, bagaimana kita mengungkapkan sukarela. Misalnya ketika dia membeli mobil, membeli apa emas, itu kan jarang kita mengadministrasikan tadi kan, sehingga ya hilang gitu saja itu tadi Mas. Oke, untuk yang penerimaan pajak penghasilan kita tahu ini untuk non migas misalnya juga mendominasi sekitar 342,48 triliun begitu. Analisis Anda, Pak Roni? Yang migas. Ya, untuk yang non migas. Oh, non migas Iya. ya, itu tadi saya katakan Hmm, karena kan kalau migas itu kan tergantung musim Mas. ya. Ya, terutama migas bisa laku tuh kalau Hmm, mau musim dingin itu kan kontraknya biasa 3 bulan, 5 bulan sebelum digunakan. Nah oke. itu kan kalau migas tergantung dengan musim. Tapi kalau non migas itu tidak tergantung musim gitu Mas. Ya jadi sepanjang tahun 12 bulan ya itu tadi bagaimana non migas bisa menghasilkan. Hmm, Tadi bagaimana migas bisa dibeli, apalagi sekarang dengan era online, belanja online tadi itu termudahkan semua. Tadi kita bisa jualan online, kita bisa beli online itu tadi. oke. Itu tidak tergantung hari waktu, pokoknya kapan saja ya bisa beli tadi. Hmm. Dan kita tahu juga ada kebijakan pemerintah begitu yang melarang ekspor dalam bentuk bahan baku atau raw material. Ini menjadi suatu Ya. langkah yang tepat tidak untuk dari sisi penerimaan pajak yang seharusnya kita bisa langsung begitu, Pak? Memang di satu sisi memang dilematis ketika Hmm, pemerintah melarang ekspor bahan mentah, oke. itu memang merugikan negara penerima. Tapi di Indonesia itu menguntungkan ya. Tinggal kita melihat dari sisi mana kita melihatnya. Terutama kan contoh yang larang ekspor CPO tadi itu kan, walaupun hanya beberapa minggu itu kan sudah bikin heboh semua negara. Tapi sebenarnya kita bisa menyimpan Hmm, stok CPO tersebut itu tadi. Nah, tinggal kita melihat memilah bagaimana dua hal tersebut dari sisi kepentingan negara maupun oke. kepentingan eksportir itu tadi, Mas. Jadi untuk jangka panjang Anda melihat potensinya akan lebih luas lagi. Ya lebih luas, apalagi sebenarnya Indonesia tuh kaya raya, banyak produk yang segan negara ini. Ya, cuma itu tadi kebanyakan kita kan hanya tahu hasilnya saja, prosesnya tidak pernah diperhitungkan. Hmm, Itu tadi, oke. sehingga itu tadi itu yang harus kita perbaiki lah bersama, bahwa semua produk itu mulai proses dan hasil, tidak terjadi begitu saja. Tapi kalau kita bicara mengenai non migas tadi kan kemarin sempat ramai juga larangan ekspor CPO dan produk turunannya. Kemudian Ya, harus dibuka lagi. Ternyata dari sisi hulunya begitu banyak keluhan dari petani yang mereka tidak bisa memanen. Sementara kalau kelapa sawit ataupun pohon sawitnya tidak dipanen akan merusak tanamannya sendiri nih. Nah, menyikapi kondisi-kondisi seperti ini juga apakah memang kita perlu hati-hati Pak kalau kita melihat ada suatu kebijakan yang kaitannya dengan untuk ekspor tadi? ya sebenarnya itu tadi kata larangan itu jangan kita artikan 100%. Jadi Hmm, ketika larangan itu kan sementara sifatnya. Jadi mungkin kalimatnya yang paling tepat pembatasan, sehingga kalau larangan seolah-olah nggak boleh sama sekali. Ya, tadi. Jadi pemilihan terminologi kata larangan itu seolah-olah tidak ada gitu tadi. Kan mungkin pembatasan ekspor itu tadi. Arti pembatasan ekspor ya boleh pembatasan. Oke. kalau terpenuhi dulu dalam negeri itu tadi. Sama seperti luar negeri gitu juga. Hmm, Mereka bisa membatasi kegiatan ekspor, bukan melarang, tapi oke. membatasi tadi. Berarti itu yang perlu ditekankan begitu ya, pembatasan ya. Jadi tetap sambil Ya, kita bisa pembatasan. melakukan eksportasi juga begitu sambil meningkatkan tadi hilirisasi yang menjadi fokus dari pemerintah baik untuk Ya, yang ya, komoditas pertambangan maupun perkebunan begitu Pak Roni. ya, ya. Oke, dan bagaimana dengan penerimaan pajak lainnya seperti Anda katakan tadi tidak hanya dari sektor pajak tapi juga bea cukai, PNBP begitu. Anda melihat bagaimana trennya juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan tidak? Ya, kalau kita melihat dari bea cukai, ya, di bea cukai itu kan ada bea masuk, bea keluar, pajak impor, yang itu cukup banyak. Apalagi dengan lalu lintas barang yang cukup mudah, mulai online, nah itu Oke, bea cukai bisa mengantisipasi. Apalagi juga termasuk sekarang barang-barang yang kita pesan melalui kantor pos ataupun jasa-jasa titipan keliling yang ada. Nah mm-mm. itu di situ mungkin yang masih kurang lah bagaimana antisipasi bea cukai hal tersebut. Nah terkait dengan penerimaan negara bukan pajak itu kan sebenarnya kewenangan pemerintah, kementerian lembaga Pemda.
kita punya anggaran belanja barang yang cukup besar tuh 1.200 triliun. Oke. Tadi. Nah, kalau 30% saja bisa dipungut pajak itu kita sudah dapat 300 triliun. Nah, cuman masalahnya dari ke tahun ke tahun belanja negara itu tidak pernah habis. Tadi padahal yang mengusulkan belanja negara itu kan dalam masing-masing kementerian lembaga Pemda. Dia meminta pemerintah pusat ini kebutuhan kami untuk belanja dikasih. Ketika udah dikasih ternyata tidak dihabiskan. Padahal di balik belanja barang tersebut ada pajak yang tergantung situ 10-30% itu, Mas. Berikut ini kembali kami sampaikan infografik untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda terkait dengan kontribusi dari penerimaan pajak per April 2022. Apa saja? Ya, ada pajak penghasilan atau PPh non-migas yang mencapai 342,48 triliun rupiah, kemudian PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah sebesar 192,12 triliun rupiah, kemudian PPh migas 30,6 triliun rupiah, perolehan pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta pajak lainnya yang mencapai 2,43 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roni Bagok, pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan. Pak Roni, tadi sempat tertunda kalau kita bahas terkait dengan strategi bagaimana kita mengoptimalkan tadi, Pak. Dana mengendap yang seharusnya tadi ada sisi penerimaan pajak juga yang bisa diambil dari sana. Sebenarnya apa ya? Anda melihat begitu bottleneck-nya di mana nih, Pak Roni? Ya, memang dana mengendap itu memang sebenarnya suatu perbuatan yang melanggar hukum tadi. Ketika orang meminta untuk digunakan tapi tidak dilakukan, ya sebenarnya pelanggaran hukum. Yang tinggal sekarang bagaimana penegak hukum, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, atau itu tadi. Karena itu termasuk penipuan juga, karena ketika saya meminta misalnya dianggarkan 100 miliar, ternyata uang itu tidak saya belanjakan, nah terus saya endapkan, nah itu pelanggaran hukum. Apalagi kan uang 100 miliar itu misalnya tadi kan misalnya membangun jalan, membangun sekolah, membangun rumah sakit, ya. Nah itu tidak dibelanjakan, itu termasuk penipuan, gitu, masuk hukum pidananya. Nah mungkin sanksinya tadi sebenarnya udah ada undang-undangnya, tinggal sekarang bagaimana penegak hukum mengatakan bahwa semua kementerian lembaga Pemda yang melakukan pengendapan dana itu pelanggaran hukum. Nah cuman masalahnya tidak pernah ada, itu saya melihat. Kalau itu dilakukan saya yakin juga kuasa pengguna anggaran di Kementerian Lembaga Pemda tidak akan main-main. Ketika diminta 100 miliar harus dibelanjakan. Tadi. Ada kekhawatiran nggak sebenarnya sih Pak kalau Anda melihat begitu kepala daerah begitu khawatir juga nih apabila menggunakan dana tersebut? Apakah memang perlu melibatkan pihak lain misalnya dari penegak hukum, entah itu KPK, Kejaksaan begitu dalam menjaga dan mengawal begitu penggunaan dana anggaran yang tadi sebenarnya sudah digelontorkan oleh pemerintah ke daerah kemudian dimanfaatkan untuk masyarakat luas? Terasa ketika mereka menyusun rencana anggaran itu mereka sudah koordinasi dengan BPKP lah misalnya, atau BPK dia melihat ini tadi. Nah ketika sudah ada asistensi dari pihak terkait, mereka minta ke negara, dikasih negara, terus kasih ke mereka, tidak lakukan, itu sudah jelas pelanggaran hukum. Kalaupun misalnya sekarang berani aja pemerintah melakukan penegakan hukum, saya rasa semua kuasa pengguna anggaran di Kementerian Lembaga Pemda akan mikir-mikir untuk mengendapkan dana tersebut itu tadi. Berarti memang ada juga mekanisme penegakan hukum, berarti reward and punishment-nya begitu ya Pak Roni ya? Ya, itu di undang-undang sudah diatur semua Mas itu tadi. Ketika Anda meminta dikasih tidak dilakukan ya pelanggaran hukum. Nah, cuman kan saya bukan penegak hukum, tinggal sekarang bagaimana sikap penegak hukum ada. Iya, oke. Nah berikutnya dari sisi kontribusi penerimaan pajak begitu tadi yang sudah disampaikan ada PPh non-migas, kemudian PPN, PPNBM yang kemarin juga sempat ada relaksasi dilakukan begitu untuk entah properti ataupun otomotif. Anda melihat bagaimana? Apakah juga ini menjadi salah satu kontributor lainnya begitu yang harus dijaga dari sisi penerimaan negara? Sebenarnya yang saya agak tekankan sekarang ada PP orang pribadi. Itu terus terang PTKP memang sudah cukup layak 4,5 juta. Tapi tarifnya terlalu tinggi, Mas. Kalau kita bandingkan negara tetangga kita, kenapa orang Indonesia mau menyimpan uang di sana? Ya karena tarif PPh-nya lebih kecil. Itu tadi. Nah kalau pemerintah mau ini berani menurunkan dari 50% menjadi 5%, saya yakin orang akan rela membayar pajak, dan saya yakin juga penerimaan negara perpajakan akan meningkat. Karena itu seperti di ukur gitu Mas. Ketika tarif pajaknya tinggi, ya kan orang akan berpikir. Tapi kalau dia
tarif yang rendah, orang akan rela dan dia akan membelanjakan uangnya. Nah, ketika memberikan uangnya, situ ada pajak di situ gitu. Oke, ini mahal atau terlalu tinggi dibandingkan dengan negara peers gitu atau bagaimana Pak Roni? Terlalu tinggi, saya berani mengatakan. Kalau kita berani 5% aja, ya dari pendapatan kita, saya yakin selisih 10% itu kan bisa dibelanjakan kan Mas. Nah dari selisih belanja itu kan bisa ada pajak juga gitu Mas. Gitu kan. Oke, apabila diturunkan risikonya akan seperti apa? Apakah juga akan mempengaruhi dari sisi penerimaan negara juga dong Pak? Justru kalau diturunkan akan tambah itunya Mas pendapatan negara. Dari sisi jumlah orangnya, KWP-nya begitu yang dari wajib pajak akan meningkat. Penerimaan negara dari PPh meningkat, ya kan? Juga pendapatan negara meningkat ya tadi. Oh, sehingga tidak ada perlu program-program insentif begitu ya? Selisih 10% itu kan bisa dibelanjakan. Ya kan? Kita membeli sesuatu, ya kan kita membeli sesuatu kan ada PPN-nya misalnya 1% aja. Ya, nah itu tadi. Jadi ketika pemerintah menurunkan dari 15% menjadi 5%, selisihnya 10% itu ada pajak yang akan didapat dari negara. Sehingga orang tidak lagi lari ke luar negeri untuk menyimpan uang atau belanja uang ke luar negeri itu tadi Mas. Oke, itu dia. Pajak penghasilan yang menjadi fokus saat ini Anda nilai masih cukup tinggi. Kalau diturunkan justru akan memperluas lagi dari volume wajib pajak begitu ya, yang akan berpartisipasi ya Pak Roni. Sehingga mau tidak mau akan ikut mendorong lagi penerimaan dari PPh orang pribadi. Iya Mas. Oke. Nah bagaimana dengan kondisi saat ini? Kita tahu Ditjen Pajak ini juga menyatakan bahwa ada 4 PP dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan juga yang akan segera terbit begitu. Anda melihat bagaimana peluang dari PP ini atau peraturan pemerintah? Ya, itu tadi kembali harmonisasi peraturan perpajakan itu tidak ansi peraturan perpajakan DJP, tapi ada juga hal bea cukainya tadi. Nah, saya belum baca turunan PP undang-undang tersebut dalam PP. Nah, hendaknya di PP tersebut itu juga diatur juga kepentingan dari bea cukai, kepabeanan tadi. Jadi tidak hanya harmonisasi di bidang undang-undang DJP, tapi kepentingan undang-undang bea cukai juga itu tadi. Tetap harmonisasi dengan tadi beberapa instansi lain begitu ya, bea cukai. Jadi namanya harmonisasi terhadap undang-undang HPP. HPP kan tidak hanya ansi pajak saja. Ada bea cukai, ada juga penerimaan negara bukan pajak itu tadi. Dan itu harus bersinergi begitu ya untuk meningkatkan target tahun ini. Ya, harus bersinergi. Baik, lantas strategi apa nih yang mungkin juga perlu diterapkan oleh pemerintah untuk bisa mengejar target penerimaan di tahun 2022? Apakah jumlah 567 triliun per April ini menjadi satu pijakan yang kuat begitu untuk mencapai target tadi? Ya, targetnya sebenarnya kan in detail kan sudah ada tuh. Jadi di DJP lah, setiap KPP maupun KPP khusus sudah punya targetnya. Nah, tinggal bagaimana eksekusinya. Demikian juga di bea cukai, demikian juga di Kementerian Lembaga Pemda melalui kuasa pengguna anggaran. Sudah ada tuh target-targetnya. Nah, cuman masalahnya tenggat waktunya gitu tadi, Mas. Kapan tenggat waktunya? Kapan penagihannya? Kapan pelaporannya? Ya kan? Nah, itu tadi. Ya, kita kan belum ada central big data itu, Mas. Itu dia. Jadi kalau kita bicara mengenai data, ini kan sebenarnya permasalahan klasik juga nih Pak Roni. Jadi mungkin perlu pembenahan masif yang seperti apa sih yang Anda harapkan untuk sektor perpajakan di tanah air yang tadi melibatkan harmonisasi beberapa instansi perpajakan lainnya? Ya seharusnya DJP punya big data, Bea Cukai punya big data, Kementerian Lembaga Pemda punya big data. Tapi sentral big data belum ada gitu Mas. Jadi seharusnya terintegrasi misalnya contohnya. Terintegrasinya di siapa nih sebaiknya Pak? Kementerian Keuangan kah atau? Enggak, sentral big data. Jadi masing-masing big data tersebut itu ada sentralnya. Nanti akan ada kaitannya dengan siapa pengelola pajak itu tadi Mas. Dan kalau misalnya data di migrasi tidak dimanfaatkan, data di Angkasa Pura tidak dimanfaatkan, ya itu hanya big data untuk dirinya. Nah seharusnya walaupun sudah ada PP mengatakan harus menyerahkan, tapi kan tidak ada central big datanya gitu Mas. Oke, lantas benefit apa yang bisa dirasakan oleh pemerintah sendiri apabila memang mewujudkan big data yang Pak Roni maksudkan tadi? Ya maksud saya central big datanya gini Bang. Jadi targetnya ketika hari ini itu contoh kayak di Amerika di ASN itu kan dia punya central big data. Jadi dia nggak akan main-main membeli sesuatu karena
ketika dia pergi ke luar negeri untuk membeli sesuatu, Oke. data yang ada di big data imigrasi mereka itu akan masuk ke IRS-nya. Itu tadi data di perbankan akan masuk ke IRS, jadi ketahuan semua gitu Mas. Jadi masing-masing punya big data, tapi yang megang itu center big data dari IRS. Iya, iya, iya. Jadi terpantau semuanya begitu ya, Pak Roni? Terpantau semua. Jadi setiap uang itu, setiap rupiah itu, ketika orang membelanjakan di BJP misalnya sebagai center big data, dia tahu bahwa hari ini dia belanja apa, kemana. Karena ada center big data. Sekarang kan masing-masing big data sendiri, belum tersentral. Berarti masih banyak PR nampaknya untuk sektor perpajakan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Tadi harmonisasi instansi perpajakan, kemudian big data juga yang harus segera diwujudkan. Tapi langkah-langkah ke arah sana, koordinasi antar instansi perpajakan sendiri, kalau Pak Roni nilai begini, begitu bagaimana Pak? Apakah sudah mengarah untuk integrasi? Ya, untuk integrasi memang masing-masing sudah punya big data. Kita belum punya sentra big data. Nah, sekarang masalahnya siapa pengelolanya gitu, Mas? Siapa mengelola pajak? Apakah DJP, apakah Bea Cukai, apakah Kementerian Keuangan? Itu kan masih tanda tanya ya tadi. Karena kalau dia pengelola big data itu, pengelola pajak itu dia harus semuanya dari hulu sampai hilir gitu tadi. Jadi laporannya juga masih parsial begitu ya Pak ya? Iya. Kementerian hanya menerima laporan dari Ditjen Pajak sekian, Bea Cukai sekian begitu Pak? Jadi harus ada pengelolanya siapa? Pengelola induk perpajakan itu siapa? Apa Kementerian Keuangan? Saya rasa tidak, karena kan ada DJP Bea Cukai, kan? Ada penerimaan bukan pajak, bukan juga. Makanya kalau ide dari awal saya katakan bahwa seharusnya yang mengelola pajak itu bukan Kementerian Keuangan, harus ada Badan Pengelola Prima Perpajakan. Oh, ada satu lembaga sendiri yang berdiri khusus begitu? Harusnya seperti IRS lah. Oke. Di Amerika itu kan IRS itu lembaga yang paling ditakuti. Siapapun masuk Presiden Amerika Serikat takut kan IRS. Karena dia tahu bahwa setiap uang yang dipegang itu akan ketahuan. Tadi. Nah, kalau ini ada aja, saya rasa semua orang akan hati-hati. Dan ini lembaga yang independen begitu? Ya, lembaga di bawah Presiden. Oke. Ya, kita akan lihat nanti apakah juga ini menjadi salah satu buah pemikiran yang masuk dalam pola kerja pemerintah ke depan. Kita akan lihat seperti apa. Tapi nampaknya pemerintah saat ini tengah mengejar juga dari sisi penerimaan pajak untuk tahun 2022 ini, begitu ya Pak Roni ya? Ya. Baik, Pak Roni, saya sekali waktu terbatas ini terima kasih banyak Pak atas sharing yang Anda berikan terkait dengan sektor perpajakan. Nampaknya juga tadi masih ada beberapa PR yang harus segera diselesaikan, harmonisasi tadi terkait dengan antar instansi perpajakan, kemudian big data yang mungkin bisa segera terwujud sehingga tadi mudah pengawasannya, penerimaan pengeluaran pun juga bisa terpantau dengan jelas begitu Pak Roni. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Roni. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.